Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, pertama-tama tentu kita tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan sholat subuh, dan begitu nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu di masjid secara berjamaah. Karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi sholat subuhnya itu sendiri. Maka mari kita terus berdoa, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk taat kepada Allah, terutama dalam sholat fardu, melaksanakan sholat fardu secara tepat waktu, berjamaah dan di masjid. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan 3 ayat, ya, 3 ayat di surat yang berbeda, yang intinya untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita menjadi seorang muslim, kita beragama Islam adalah sebuah pilihan yang tepat dan yang akan menyelamatkan kita. Yang pertama, surat Al-Maidah, terutama di bagian terakhir surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa man itturra fi makhmasatin ghaira mutajanifil ism fa innallaha ghafurur rahim. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Kemudian tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini bagian terakhir dari surat Al-Maidah ayat 3, terutama yaitu pada kalimat, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, kemudian dan telah aku cukupkan nikmatku padamu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Kemudian pada surat Ali Imran ayat 19, di bagian awal, innad dinna indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Dan kemudian pada surat yang sama Ali Imran, ya, ayat 85, wa may yattabi' ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah, teman-teman, ada 3 ayat di 2 surat, masing-masing surat Al-Maidah dan surat Ali Imran, dan yang saya cuplik adalah penggalan-penggalannya karena supaya masing-masing relevan. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya sebutkan bahwa
Allah sudah memberikan suatu statement, ya. Pada hari ini telah aku cukupkan agamamu, dan telah aku sempurnakan nikmatku padamu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini statement Allah, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam, ya kan. Kemudian yang berikutnya adalah barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan terima, semua amalnya nggak akan terima, dan dia di akhirat akan menjadi orang yang rugi. Nah, ini teman-teman sekalian yang perlu saya tegaskan, supaya kita bersyukur menjadi seorang muslim, jadi orang yang beragama Islam, ditakdirkan untuk beragama Islam, baik karena keturunan maupun sebagai mu'alaf, ya, menemukan Islam setelah dewasa. Semua harus kita syukuri, karena Allah sudah memberikan satu garansi, ya, bahwa pada hari ini, ya, pada hari itu maksudnya pada saat ayat itu diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, Allah menyatakan bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, ya. Jadi sudah disempurnakan, artinya pada saat ayat ini diturunkan, Allah menegaskan Islam sudah sempurna, ya, sudah sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah telah aku cukupkan nikmatku padamu. Jadi kenikmatan yang selalu saya sampaikan di awal tausiah ini, kenikmatan yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Maka Allah menyatakan di situ telah aku cukupkan nikmatku. Nikmat Allah banyak sekali, ya. Kita tidak bisa menghitungnya, ya. Bahkan bila mana seluruh pohon di hutan itu dijadikan pena, dan kemudian lautan, seluruh air di lautan itu dijadikan sebagai tinta, tidak akan pernah cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita mustahil bisa menghitungnya, ya. Dan kemudian Allah kembali menegaskan barang siapa mencari agama selain Islam, maka amal-amalnya tidak akan diterima. Artinya sia-sia, meskipun dia orang yang baik. Selama di dunia dia menjadi orang yang baik, banyak berderma, banyak berbuat kebaikan kepada orang lain, ya, sangat sosial begitu, ya. Tapi semua sia-sia karena dia memilih agama selain Islam, ya. Jadi kalau kita mendengar ada narasi-narasi semua agama sama, ya kan, hanya beda jalan saja, nanti di ujungnya itu kita ketemu di ujung yang sama, yaitu surga. Itu adalah narasi-narasi yang menyesatkan, membuat kita menjadi ambigu, menjadi ragu-ragu, dan itu berbahaya. Karena ketika kita memeluk Islam, maka sampai ke darah daging kita harus meyakini, mengimani, ya, bahwa hanya Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah, ya. Jadi agama yang paling sempurna, agama yang akan menyelamatkan manusia. Jadi bagi mereka yang mencari agama selain Islam, dia akan rugi. Siapapun dia, sebaik apapun dia selama hidup di dunia, akan rugi, akan sia-sia. Jadi 3 ayat ini memberikan jaminan kepada kita, ya, sebagai pemeluk Islam, sebagai seorang muslim, ya, untuk terus istiqomah dalam keislaman. Karena ternyata dalam kehidupan bisa saja orang tergelincir. Kita banyak saksikan, ya, di berbagai sumber informasi, termasuk di YouTube, ya, betapa orang-orang yang tadinya beragama Islam kemudian berpindah keyakinan ke agama lain. Ya, dia akan menjadi orang yang rugi, bahkan dikatakan bangkrut, ya. Maka oleh karena itu kita harus terus teguh dalam keimanan dan keislaman sampai akhir hayat kita, ya. Seperti yang di ayat yang lain, janganlah kamu mati, ya, kecuali dalam keadaan muslim, ya kan. Itu yang sering ditegaskan oleh para khotib, ya, di khutbahnya, ya kan. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim, ya. Jadi kita harus terus menjaga keimanan dan keislaman kita ini sampai ajal tiba, sampai ajal menjemput kita, ya. Jangan sampai kita kemudian tergelincir, karena setan selalu menggoda, ya kan, dan mempengaruhi supaya kita menjadi ambigu dalam kehidupan ini, tidak meyakini keyakinan agama kita. Itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya, terlebih bagi mereka yang sudah di ujung usianya, ya, terus teguh dalam keimanan dan keislaman, karena itu menjadi pintu masuk, ya,
keselamatan kita di akhirat kelak. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini sudah 10 menit. Kembali lagi saya tegaskan bahwa di 3 ayat tadi ya, Allah sudah memberikan suatu garansi telah menyempurnakan Islam sebagai agama dan meridhoi Islam sebagai agama kita. Kemudian agama di sisi Allah hanyalah Islam, dan bagi mereka yang mencari agama selain Islam maka dia akan rugi, tidak diterima amal-amalnya. Kebenaran datang dari Allah, dan apabila saya di dalam menyampaikan ini ada kesalahan pengucapan kata-kata, itu semata-mata kedhaifan saya sebagai manusia biasa, dan mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.